Kenapa mie instan bikin gemuk ya coach? Pusing setelah makan tandanya kolesterol tinggi. Betul nggak coach? Makin rajin olahraga bikin nafsu makan makin bertambah. Betul nggak coach? Oke, ada yang bilang kurus nggak bahagia. Pendapat coach itu gimana? Kenapa mie instan bikin gemuk ya coach? Tergantung. Mie instan sendiri, kalau yang porsi biasa ya di Indonesia, itu kurang lebih 360-400 kalorian. Kalau mie instan Korea tuh, biasanya 560-600 kalorian. Again, 400-600 kalori nggak mungkin bikin kamu gemuk kalau kamu makannya dalam moderasi. Setiap orang mempunyai kebutuhan kalori harian berbeda, tergantung gender kamu, jenis kelamin, umur kamu, tingkat keaktivitasan kamu, body composition kamu, tinggi badan, dan berat badan kamu. Banyaklah faktor yang membuat tingkat kebutuhan kalori setiap orang berbeda. Nah, sekarang kamu ini sebenarnya makan melebihi kebutuhan kalori itu apa enggak? Kalau kamu makan mie instan, tapi masih dalam batasan kebutuhan kalori harian kamu, it's okay. Itu nggak mungkin bikin kamu gendut. Tapi kalau melebihi, ya pasti lama-lama kamu akan gemuk. Ngerti ya? Itu dari segi kalori. Nah, sekarang ayo kita bahas dari segi mie instannya sendiri. Mie instan sendiri itu adalah makanan yang mengandung karbo, dan karbo. Apakah makan mie instan doang membuat kamu kenyang sehingga kamu bisa makan dalam batasan kebutuhan kalori kamu? Itu faktor lain. Karena kalau misalnya mie instan ini tidak mengenyangkan, tidak membuat kamu puas, dan kamu ujung-ujungnya makan makanan yang lain lagi yang membuat kamu makan melebihi kebutuhan kalori harian kamu, dan mie instan bikin kamu gemuk. Tapi kalau enggak, it's okay. Jadi harus lihat sikon yang nggak bisa satu aturan untuk semuanya. Pusing setelah makan tandanya kolesterol tinggi. Betul nggak coach? Kalau kamu kolesterolnya tinggi, pusingnya itu cukup berkelanjutan sih ya setahu aku ya. I don't know. Kalau kamu beneran kolesterol tinggi, please go check your blood lipid, pergi periksa darah. Jangan tebak-tebak hanya dengan pusing. Kamu bisa jadi sakit, makanya kamu pusing. Jadi jangan pakai pusing sebagai tolok ukur kolesterol tinggi. Kalau mau tahu kolesterol kamu tinggi apa enggak, please go cek darah. Kalau kamu pusing, itu bisa jadi disebabkan oleh banyak hal. Even hal kecil seperti dehidrasi pun bikin kamu pusing. Seharian ngeliatin komputer, bikin mata kamu nggak fokus, kamu jadi pusing. Banyak hal, kamu kurang tidur, kamu bisa jadi pusing. Jadi nggak bisa bilang pusing itu pasti kolesterol tinggi. It doesn't make sense. Makin rajin olahraga bikin nafsu makan makin bertambah. Betul nggak coach? Ada beberapa sisi untuk menjelaskan ini. Satu, memang betul. Setelah kita olahraga beban, kita bisa merasa lapar. Kenapa? Karena tubuh kita kehabisan glikogen. Jadi minta diisi. Anggap deh, kamu udah seharian main HP. Siang, sore, habis kan baterainya. Sama, minta dicas capeknya. Begitu juga dengan tubuh kita. Minta diisi energinya supaya kita bertenaga lagi. Kedua, lucunya, studi-studi yang ada malah menjelaskan bahwa olahraga membantu menahan nafsu makan yang berlebih. Jadi dengan menambahkan olahraga ke pola hidup kita, semestinya kita lebih bisa mengontrol pola makan kita. Jadi semestinya olahraga tidak menambahkan nafsu makan. Kecuali nomor 1 yang barusan aku bahas tadi. Khusus untuk menambah asupan glikogen atau energi ke dalam tubuh lagi. Which is fine. Again, makan dalam batas kebutuhan kalori aja. Kamu nggak mungkin gemuk kok. Kamu boleh langsung makan setelah berolahraga untuk mengisi energi lagi. Tapi dalam porsi dan hitungan kebutuhan kalori kamu seharian. Jadi kamu nggak gemuk ya. Ketiga, kenapa orang yang gila olahraga pagi, siang, malam, sore, malam, siang, malam, pokoknya sering banget ya olahraga demi membakar kalori yang lebih ataupun demi apa aku nggak ngerti deh ya. Mereka sehari tuh berkali-kali berolahraga. Mereka jadi bertambah nafsu makannya. Karena kamu kecapean bro. Tambah gila olahraga kamu, pasti nafsu makan kamu juga tambah meningkat. You become ravenous, buas. Makanya di GGL kita ngajarin olahraga itu 1 kali sehari aja guys. Setiap sesi dimaksimalkan. Terus ya udah seharian penuh kamu beraktivitas aja seperti biasa. Tapi kamu nggak perlu olahraga sampai 2 kali, 3 kali sehari. Olahraga non-stop tanpa rest day. Itu tuh kegilaan yang membuat badan kamu kecapean. Ujung-ujungnya badan kamu minta makanan yang membuat nafsu makan kamu buas. That's why. Jadi repot kan? Makanya jalanin GGL aja. Ikutin saran yang kita berikan. Oke?
Oke, ada yang bilang, kurus nggak bahagia. Pendapat coach itu gimana? Bahagia is a state of mind, not a state of body or how you look. Orang yang gemuk pun belum tentu bahagia. Ya nggak sih? So, menurut aku, bahagia itu adalah state of mind. Anybody can be happy, anybody cannot be happy. Itu benar-benar tergantung dengan mindset masing-masing orang, sikon hidup masing-masing orang. Terutama mindset sih ya. Ada orang yang kayak biasa banget, tapi mereka happy banget. Ada orang yang kaya banget, tapi kayaknya hidupnya kok nggak ada puasnya, merana banget. Again, bahagia is a state of mind.